Ikut kepada ha. Apa dia ikut? Kah. Wal mafhumu dan bermula mafhum. Ma itu barang artinya makna. Sama dengan berdasarkan versi Imam Zakaria Al-Ansari, mafhum adalah makna. Mafhum bukanlah dalalah. Bermula mafhum itu barang artinya makna dalla yang mendalalah alaihi di atasnya makna oleh lafal. Makna yang didalalah oleh lafal la fi mahallin nutqi, hal keadaannya makna itu bukan pada mahal nutuk, tapi dia pada mahalis sukut. Kata-kata la fi mahallin nutqi sama dengan mafhum tersebut adalah makna yang bukan diwadha. Kata-kata la fi mahallin nutqi memberitahu bahwa mafhum adalah madlul yang tidak diwadha, bukan madlul maudhu' lah. Sedangkan mantuk adalah makna maudhu' lah. Sedangkan mafhum bukanlah makna maudhu' lah. Dipahami daripada kata-kata la fi mahallin nutqi. Makna tersebut bukan ada pada lafal. Min bayan kepada ma makna tersebut adalah hukum wa mahalihi dan mahalnya hukum ma'an secara bersamaan. Mafhum adalah makna. Makna tersebut adalah hukum dan mahalnya hukum ma'an secara bersamaan. Katahrimi kaza seperti tahrim kaza sedemikian. Kaza misalnya masyaru ilaihi adalah darbi, maka tahrim adalah hukum, darbu adalah mahal hukum. Boleh. Jadi contoh katahrimi kaza itu adalah contoh hukum dan mahalnya hukum. Tahrim adalah hukum, kaza misalnya darbi adalah mahal hukum. Karena kama sayati sebagaimana barang yang selagi akan datang ya barang. Jadi mafhum adalah murakkab daripada hukum dan mahalnya hukum. Mafhum adalah murakkab daripada hukum dan mahalnya hukum. Mafhum dipakaikan kepada 3 itlaq. Itlaq yang pertama, mafhum dipakaikan kepada hukum fakat. Yang kedua, mafhum dipakaikan kepada mahal hukum fakat. Yang ketiga, hukum dipakaikan kepada murakkab. Yang ketiga, mafhum dipakaikan kepada murakkab hukum dan mahal hukum. Oke. Sama dengan itlaq yang sedang dibahas adalah itlaq mafhum di atas hukum dan mahalnya hukum. Ma'an. Hukum mafhum ada 3 itlaq. Contoh hukum? Contoh hukum? Tahrim. Contoh mahal hukum? Darbi. Darbi contoh. Kama sayati selagi sebagaimana orang yang selagi akan datang ya orang. Kariban, isbah dekat. Cucu. Ai kariban, dekat, harap terus. Nào để nè. Nah. Fa in wafaka mafhumu mantuqa bihi famuwafaqatun. Maka jika sesuailah mafhum akan mantuk
akan allazi yang dimantokkan bihi dengan yang allazi. Dalam syarah ditambah bihi. Sama dengan mengindikasikan bahwa dalam matan ketika ibarat mantok itu adalah dibuangkan bihi untuk ikhtisar. Jelas. Sama seperti mantok dan mafhum. Makna mantok adalah al-mantuqu bihi. Secara hakikat dia adalah lafal. Ketika dipakaikan mantok di atas makna itu menjadi hakikat istilahiyah. Sama dengan makna mantok ini tetap makna. Tetap makna. Kali. Jika muwafakahlah mafhum, makna mafhum adalah hukum. Hukum mafhum. Jika muwafakahlah mafhum, makna mafhum adalah hukum. Karena mafhum dipakaikan kepada 3 itlaq. Maka ketika dikatakan jika muwafakahlah mafhum, artinya jika muwafakahlah hukum. Hukum mafhum akan mantok, akan hukum mantok. Karena mantok juga dipakaikan kepada hukum, mahal hukum, dan murakab hukum beserta mahal hukum. Jelas? Kakak? Mafhum dipakaikan kepada hukum, mahal hukum, dan murakab keduanya. Mantok juga dipakaikan kepada hukum, mahal hukum, dan murakab keduanya. Maksud mafhum adalah hukum. Maka jika muwafakah lah mafhum akan mantok B, fa muwafakah itu muwafakah. Mafhum ada 2, ada mafhum muwafakah, ada mafhum mukhalafah. I'tibar muwafakah dan mukhalafah adalah kepada hukum. Apabila hukum mafhum muwafakah sama seperti hukum mantok, sama dengan mafhum tersebut adalah mafhum muwafakah. Apabila hukum mafhum berbeda dengan hukum mantok, maka mafhum tersebut dinamakan dengan hukum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Jelas? Kakak? Kak. Jelas kan? Jelas kah? Wa yusamma mafhum muwafaqah, dan dinamakan akannya mafhum akan mafhum muwafaqah. Artinya mafhum yang hukumnya sesuai sama seperti hukum mantok, maka mafhum tersebut dinamakan sebagai mafhum muwafaqah. Jelas? Jelas. Wa in kana sekalipun ada ianya mafhum, sekalipun ada ianya hukum, itu sama bagi mantok fil asah pada pendapat asah. Jadi ada terdapat ikhtilafiyah. Ada terdapat ikhtilafiyah, yaitu ada pendapat yang mengatakan apabila hukum mafhum ada setara dengan hukum mantok, itu tidak dinamakan sebagai muwafaqah. Tidak dinamakan sebagai mafhum muwafaqah. Apa khilaf? Kali. Summa, kemudian bermula dianya muwafaqah, hukum mafhum muwafaqah. Summa, kemudian bermula dianya mafhum muwafaqah, fahwal kitab. Itu fahwal kitab. Makna fahwal kitab adalah makna al-kitab. Makna fahwa, makna. Kemudian bermula dianya mafhum muwafaqah, itu fahwal kitab, artinya dinamakan akannya mafhum muwafaqah. Bihi dengannya fahwal kitab, jika ada ianya hukum, jika ada ianya mafhum dengan makna hukum, jika ada ianya mafhum, itu lebih aula daripada mantok. Jika ada ianya mafhum muwafaqah, itu lebih aula daripada mantok fil hukumi, fil hukumi pada hukum. Sama dengan menyadapur jika ada ianya mafhum, itu lebih aula daripada mafhum daripada mantok tak takdirkan fi hukum. Sama dengan maksud mafhum adalah mahal hukum. Apabila tapur ingkana jika ada ianya mafhum, tak maksudkan mafhum adalah hukum, hana pelele takdir fil hukum. Jika ada ianya hukum,
itu mafhum. Jika ada yang mafhum tak maksudkan iaitu hukum, itu lebih aula daripada mantok. Apabila hukum mafhum lebih aula daripada hukum mantok, sama dengan mafhum tersebut dinamakan sebagai mafhum muwafaqah fahwal khitab. Apabila hukum mafhum muwafaqah lebih aula daripada hukum mantok, maka mafhum muwafaqah tersebut dinamakan sebagai fahwal khitab. Kanan. Boleh ulang? Nak boleh ulang? Hah? Nak boleh ulang? Kopi kah? Lah. Jika hukum mafhum muwafaqah lebih aula daripada hukum mantok, maka mafhum muwafaqah tersebut dinamakan sebagai fahwal khitab. Walahnul khitab, dan itu lahnul khitab, artinya lahnulnya khitab jika ada ianya mafhum muwafaqah itu sama bagi mantok. Jika hukum mafhum setara bagi mantok, maka mafhum muwafaqah tersebut dinamakan dengan lahnul khitab. Jelas? Sama dengan mafhum muwafaqah ada dua, ada fahwal khitab, ada lahnul khitab. Sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari tidak menyebutkan mafhum muwafaqah lebih adna daripada mantok. Yang disebutkan lebih aula daripada mantok dan musawi bagi mantok. Tidak disebutkan adna bagi mantok. Jelas? Adna bagi mantok. Kale. Adna daripada mantok. Adna daripada mantok ya. Tidak disebutkan adna. Boleh jadi Imam Zakaria sengaja tidak menyebutkan yang adna, atau boleh jadi berpijak di atas pendapat yang mengatakan bahwa mafhum muwafaqah hanya dua, yaitu aula dan musawi. Tidak ada mafhum muwafaqah yang adna. Takah? Timbul pertanyaan, mengapa tidak menyebutkan mafhum muwafaqah yang adna? Jawab, boleh jadi Imam Zakaria juga berkeyakinan adanya yang adna tapi sengaja tidak disebutkan, atau Imam Zakaria sengaja tidak menyebutkan karena berpijak dari pendapat bahwa tidak ada mafhum muwafaqah yang adna daripada mantok. Jelas? Jelas? Wa mafhumul aula, dan bermula mafhum aula, yaitu sama dengan mafhum aula adalah fahwal khitab. Dan bermula mafhum aula sama dengan yang lebih cocok dijadikan aula daripada ula. Kale ula je cik, tapi yang lebih munasabah dibaca aula bukan ula. Mengapa? Karena ke depannya disebutkan musawi, bukan disebutkan sani. Sama dengan musawi, yaitu lebih munasabah aula. Maka bacaan yang lebih munasabah adalah wa mafhumul aula, bukan wa mafhumul ula. Kalian kah? Wal mafhumul aula, dan bermula mafhum yang aula itu sabit seperti tahrim darbil walidaini, haram memukul ibu bapa, ad-dalli yang mendalalah alaihi di atasnya tahrim karena meninjau bagi makna. Karena meninjau bagi makna, maksud makna adalah ma'allaka bihi hukum, barang yang ta'alluq dengannya barang oleh hukum, atau lebih ringkas boleh pula dimaksudkan makna adalah illat. Lil makna, karena meninjau bagi illat hukum mantak oleh firman-Nya Allah Taala, fala taqul lahuma uffin. Kale ayat fala taqul lahuma uffin mendalalah kepada tahrim takfif secara mantok, dan mendalalah kepada tahrim darbil walidaini secara
mafhum. Apakah itu mafhum muwafaqah? Ya, itu adalah mafhum muwafaqah. Mengapa? Karena hukum mafhum sama dengan hukum manto'. Hukum mafhum adalah tahrim, hukum manto' adalah tahrim. Dikarenakan hukum mafhum sama dengan manto', sama dengan mafhum tersebut dinamakan dengan mafhum muwafaqah. Yang mendalalah alaihi di atasnya tahrim darbi karena meninjau bagi illat oleh firman-Nya oleh Allah Taala, fala takul lahuma ufin. Ketika fala takul lahuma ufin meninjau, mempertimbangkan kepada illat tahrim ta'fif, yaitu idza, sama dengan ayat tersebut juga mendalah kepada tahrim darbil walidaini, sama dengan dalalah fala takul lahuma ufin kepada tahrim darbil walidaini dari segi nazar kepada illat tahrim ta'fif. Maka dikatakan nazaran ilil makna, karena meninjau bagi makna, karena mempertimbangkan bagi makna. Fahuwa, maka bermula dianya darbi, itu lebih aula huwa tahrimi darbi. Fahuwa, maka bermula dianya tahrim darbil walidaini, itu lebih aula daripada tahrim ta'fif yang dimantokkan akannya tahrim ta'fif liqaunihi, karena keadaannya darbi asyaddu, itu lebih bersangatan minhu daripadanya ta'fif fil idza, pada idza. Jadi ketika meninjau kepada idza, maka ayat tersebut mendalalah kepada tahrim darbi. Kah? Kanan. Kah? Ya, benar. Pak beda adalah istilzam. Apa beda adalah istilzam? Istilzam makna kharid adalah lazim bagi makna maudhu' lah. Sedangkan mafhum makna kharid tidak lazim bagi makna maudhu' lah. Itu mungkin dipertanyakan, Pak beda antara mafhum mukhalafah dengan istilzam. Istilzam itu makna kharid lazim bagi makna maudhu' lah, sedangkan mafhum itu tidak lazim bagi makna maudhu' lah. Ya, benar. Kah? Ana? Ana hay à? Ana hay à? Ana hay ana? Hả? Ana hay à? Ya, đầu tư gì đâu mà phu mà cái na. Dua pembahasan. Nuho ji dapat tamang. Surah juga. Nah, surah para penghasi, nah surah dengan metode mantok dan nama mafhum. Maka dalam hasiahnya surah-surah dalaman yang biasa gesut dengan metode mantok atau mafhum. Jadi ketika tabutnya pakai lagi yang surah, nya gue pakai sebagai metode adalah mantok, nya gue pakai metode adalah mafhum. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan man nama wa nasiya shalah, siapa saja yang tertidur dan lupa mengerjakan salat maka hendak mengqadha. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu adalah juga wajib mengqadha. Mengapa wajib mengqadha? Karena Imam Syafi'i menggunakan metode mafhum muwafaqah fahwal khitab. Tingkat tidak sengaja saja wajib mengqadha, apalagi sengaja. Berbeda dengan Daud al-Zahiri yang juga merupakan mujtahid. Cuma mujtahid yang tidak mudawwan sehingga tidak boleh diikuti.
Daud Al-Zahiri mengatakan bahwa tidak wajib mengqadha. Orang yang sengaja meninggalkan salat tidak wajib mengqadha. Mengapa? Karena dia menggunakan metode mafhum mukhalafah. Yang disebutkan hanya orang tertidur dan orang terlupa. Sama dengan orang yang sengaja tidak disebutkan. Sama dengan tidak wajib qadha kepada orang yang sengaja meninggalkan. Bagaimana? Metode mafhum mukhalafah. Dalilnya sama. Antara Imam Syafi'i dan Daud Al-Zahiri sama, yaitu menggunakan dalil yang sama, tapi jalannya ditempuh berbeda. Menggunakan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Penguat Imam Syafi'i yaitu karena Nabi pernah mengqadha salat sunat. Nabi salat sunat saja mengqadha, apalagi sama dengan subuh hukum qadha kepada salat sunat, apalagi pada salat wajib. Kale. Sama dengan fala taqul lahuma uffin, itu mendalalah kepada tahrim takfif secara mantok. Kale. Mantok ada 3. Dalalahnya ada 3. Ada dalalah tazammun, mutabakah, istidlal. Dalalah yang kupuan, dalalah apa memang? Dalalah mutabakah. Dalalah mutabakah. Kale. Wal musawi dan bermula musawi ka tahrimi ihraki mali yatim. Itu tahrim membakar harta yatim. Ad-dalli yang mendalalah alaihi di atasnya tahrim karena meninjau bagi makna, yaitu bagi barang yang terikat dengannya barang oleh hukum, atau makna tersebut langsung dimaksudkan ilat. Karena meninjau bagi ilat oleh ayat innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman. Kale. Fahuwa maka bermula adanya tahrim ihrak mali yatim itu musawin bagi tahrimil akli. Itu sama setara bagi tahrim akli mali yatim. Sama dengan tahrim ihrak mali yatim tidaklah lebih aula daripada tahrim akli. Jelas? Tidaklah lebih aula daripada tahrim akli. Mengapa tahrim ihrak mali yatim musawin bagi tahrim akli li musawatil ihrak? Karena sama ihrak bagi akli fil itlaf pada membinasakan. Berbeda dengan idza. Idza yang dihasilkan daripada darbu itu lebih besar daripada idza yang dihasilkan daripada ta'fif. Karena idza yang dihasilkan daripada ta'fif hanyalah idza dari segi emosional, tidak idza dari segi fisik. Dari segi fisik. Sedangkan idza yang dihasilkan daripada darbu, yang pertama idza dari segi hati, yang kedua idza daripada segi fisik. Sama dengan idza pada zarbi itu lebih aula. Sedangkan itlaf sama, makan harta yatim itlaf, membakar harta yatim juga itlaf. Sama dengan itlaf yang dihasilkan daripada membakar harta anak yatim itu sama seperti itlaf yang dihasilkan daripada makan harta anak yatim. Kalian kah Wakilah dan dikatakan orang, ini dah terjadi mahal khilaf. Tidak dinamakan akan musawi dengan muwafaqah. Sama dengan sepakat para ulama apabila mafhumnya lebih aula daripada mantok, itu sepakat bahwa dia adalah muwafaqah. Tapi terjadi khilaf apabila mafhumnya musawi bagi mantok. Wakilah dan dikatakan orang tidak dinamakan akan musawi dengan muwafaqah. Wa ingkana sekalipun padahal ada ianya musawi itu misil aula. Sekalipun musawi tersebut setara misil aula fil ihtijaj pada berhujjah bihi dengannya musawi. Jadi aula boleh berhujjah, musawi juga berhujjah. Walaupun dia sama-sama bisa dijadikan hujjah, tapi musawi tidak dinamakan sebagai muwafaqah. Sama dengan walahi dan di atasnya pendapat ki. Walahi dan di atasnya pendapat ki.
Fa mafhum muwafaqah, maka bermula mafhum muwafaqah. Huwa dianya mafhum muwafaqah aula faqat. La musawi bukan mafhum muwafaqah. Wa yusamma aula dan dinamakan akan aula bi fahwal khitab wa lahnil khitab. Sama dengan fahwal khitab dan lahnil khitab. Berdasarkan pendapat ki itu adalah nama bagi aula. Kale? Satu musamma, dua nama. Berdasarkan pendapat ki. Kalenan. Nah, nạp đây nè. Nạp đây. Nạp đây hả nè. Nạp đây. Wa fahwal kitab dan bermula fahwal kitab. Apa itu fahwal kitab dan apalah no kitab? Bermula fahwal kitab itu barang yufhamu. Itu barang yang dipahamkan akannya, barang minhu daripadanya kalam qat'an secara kata. Jadi mana yang dipahamkan daripada kalam secara kata itu adalah fahwal kitab, yaitu haram darbi itu adalah makna yang dipahamkan secara kata daripada fala taqul lahum uffin. Jelas? Wa fahwal kitab ma yufhamu minhu qat'an. Wa fahwal kalam baca. Wa fahwal kalam dan bermula fahwal kalam itu barang yang dipahamkan akannya barang ma waqi' ala makna. Itu makna yang dipahamkan akannya makna minhu daripadanya kalam qat'an secara kata. Jadi fahwal kalam adalah makna yang dipahamkan daripada kalam secara kata. Sama dengan pada fala taqul lahum uffin, tahrimi darbi itu adalah fahwal kalam, karena itu adalah makna yang dipahamkan daripada kalam secara kata. Walahnuhu dan bermula lahnunya kalam itu maknanya kalam. Itu maknanya kalam. Sama dengan fahwa kalam itu lebih khusus daripada lahnu kalam. Mengapa? Karena lahnu kalam adalah makna kalam, sedangkan fahwa kalam adalah ma yufhamu minhu qat'an. Kait secara kataan. Kale. Wa mimma yutlaku fihi al-mafhumu ala mahallil hukmi wal kal mantuqi qauluhum al-mafhum imma aula minal mantuq bil hukmi au musawil lahu fihi. Dan sebagian daripada barang yang dipakaikan fihi padanya barang akan mafhum di atas mahal hukum. Jadi contoh mafhum dipakaikan di atas mahal hukum. Kal mantok sama seperti mantok. Artinya mantok juga dipakaikan di atas mahal hukum. Itu perkataan mereka itu bermula mafhum. Itu manakala lebih aula daripada mantok dengan hukum, atau itu musawil lahu baginya mantok fihi padanya hukum. Sama dengan makna mafhum di sini adalah mahal hukum. Mahal hukum contohnya adalah darbu. Bermula mahal hukum adalah darbu. Bermula darbu itu manakala contoh mafhum adalah darbu. Contoh mafhum dipakaikan kepada mahal hukum. Bermula darbu itu manakala contoh. Jadi mahal hukum manakala lebih aula daripada mantok dengan hukum, atau musawin lahu baginya mantok fihi padanya hukum. Jelas? Karena kait bil hukmi sama dengan
dapat dipahamkan bahwa maksud mafhum adalah mahal hukum. Seandainya tidak ada kait bil hukmi, maka mafhum lebih bisa dimaksudkan adalah hukum. Karena menyatakan bermula mafhum dimaksudkan dengan hukum, yang hana faedah menambahkan bil hukmi. Sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari tidak menyebutkan itlaq mafhum di atas hukum. Nah juga, hana juga. Imam Zakaria Al-Ansari tidak menyebutkan itlaq mafhum di atas hukum karena yang masyhur. Karena masyhur. Dikarenakan itlaq mafhum di atas hukum masyhur, makanya Imam Zakaria tidak menyebutkan pengitlakan mafhum di atas hukum fakat. Kalenan. Nạp ra ha. Kah. Wa minal mana? Dan daripada makna min muta'alaq kepada nasya'ah. Min muta'alaq kepada nasya'ah. Udah hukum. Wa minal ma'nal ma'lumi bihi muwafaqah maskut lil mantuq. Dan daripada makna yang dimaklumkan, yang diketahuikan bihi dengannya makna akan muwafaqah maskut, yaitu mafhum bagi mantuq. Nasya'ah, terjadilah khilaf pada sungguh dalalah di atas muwafaqah itu mafhumiyah atau qiyasiyah atau lafziyah, waqad bayantuha biqauli, dan sungguh telah aku bayan akannya khilafiyah biqauli, dengan perkataanku. Maknanya adalah dalalah, dalil di atas suatu makna yang muwafaqah bagi mantuk terdapat khilafiyah. Dalalah, dalil di atas makna yang muwafaqah bagi hukum mantuk terdapat khilafiyah. Misalnya dalalah fala takul lahuma uffin, di atas makna tahrimud darbi yang muwafaqah bagi hukum mantuk terdapat khilafiyah. Ada yang mengatakan dalalah dalil yaitu fala takul lahuma uffin di atas makna tahrimu darbi adalah mafhum, artinya adalah mafhum. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia adalah kias, ada yang mengatakan dia lafziyah, artinya adalah mantuk. Jelas? Artinya sebut tahrimi darbi lil walidaini ada 3 pendapat. Sebut tahrimi darbi bagi walidaini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sebut tahrimi darbi lil walidaini menggunakan metode mantuk, yaitu dalalah mantuk. Kemudian ada yang mengatakan adalah kias. Ada yang mengatakan 3 adalah metode mafhum muwafaqah fahwal kitab. Lafziyah yang kenyan mantuk. Mafhumiyah adalah mafhum. Kiasiyah, kias. Lafziyah, mantuk. Kah?
Fala taqul lahuma uffin. Sepakat bahwa haram ta'fif, haram darbi walidaini. Kale? Ada dalil. Apa dalilnya? Fala taqul lahuma uffin. Ulama sepakat bahwa haram memukul walidaini. Dalilnya apa? Fala taqul lahuma uffin. Sepakat bahwa dalilnya fala taqul lahuma uffin. Hukumnya haram darbi walidaini. Akan tetapi yang terjadi ikhtilafiyah metode istidlal. Ada yang mengatakan bahwa haram darbi lil walidaini menggunakan metode kias. Artinya dikiaskan hukum haram ta'fif lil walidaini kepada hukum haram darbi walidaini. Ilahnya sama-sama idza. Itu adalah metode kias. Metode yang kedua, metode mafhum, muafakah. Artinya dari lafal fala taqul lahuma uffin tidak perlu menggunakan kias, hanya menggunakan metode mafhum, muafakah. Ada yang mengatakan tahrim darbil walidaini itu adalah dipahamkan, itu adalah didalalah oleh lafal fala taqul lahuma uffin secara mantok. Heboh. Hukumnya sama, dalilnya sama, tapi metodenya berbeda. Enggak. Akibatnya putra, kemenan. Jika hukumnya sama, apa efeknya? Apa imbasnya? Oh, imbasnya adalah kedudukan. Jika ta'arud antara satu dengan yang lain, maka yang pertama didahulukan adalah mantok. Kemudian mafhum muafakah. Kemudian baru kias. Jadi secara hukum memang sama, tapi secara kedudukan hukum, kuat atau lemahnya hukum, tergantung metode yang dipergunakan. Kakak, kanan. Hai kak. Fadalalah, maka bermula dalalah di atas muafakah. Artinya maka bermula dalalah dalil di atas makna yang muafakah, ianya makna bagi mantok. Jelas? Maka bermula dalalah. Artinya maka bermula dalalah dalil di atas makna yang muafakah bagi mantok. Itulah maknanya. Contoh, bermula dalalah fala taqul lahuma uffin di atas tahrimi darbi yang muafakah ianya tahrimi darbi bagi tahrimi ta'fif itu mafhumiyah. Benar. Enggak lah. Kamu betul lah. Maka bermula dalalah dalil di atas muafakah itu mafhumiyah. Artinya dengan jalan mafhum daripada lafal, tidak pada mahal nutuki. Artinya dalalah di atas makna muafakah bagi mantok itu adalah menggunakan metode mafhumiyah, bukan menggunakan metode lafziyah atau metode mantok. Lafziyah itulah mantok. Nyolam kitab Lataif juga nak cikot selapih sekilas tentang saya. Alal asah berdasarkan pendapat asah hasil tarjih Imam Zakaria, dalalah di atas muafakah adalah mafhumiyah. Watasreh dan bermula tasreh bihadzal qauli dengan ini kaul yaitu mafhumiyah min ziyadati itu sabit daripada ziyadahku. Wakilah dan dikatakan orang kiasiyatun itu kias menggunakan metode kias, bukan menggunakan metode mafhum muafakah. Artinya bitarikil kias aula dengan jalan kias aula atau kias musawi. Dengan kias aula atau kias musawi yang dinamakan akannya kias aula atau kias musawi
yang dinamakan akan demikian kias aula atau musawi dengan kias jali. Jadi kias aula dan kias musawi adalah dinamakan dengan kias jali. Kias jali adalah kias yang dipastikan akan ternafi farik. Kias yang dipastikan dengan ternafi farik. Maknanya dipastikan tidak ada perbedaan antara makis dan makis alih. Jadi makisnya adalah tahrimu darbi, makis alihnya adalah tahrimu ta'fif. Antara tahrimu darbi dan tahrimu ta'fif itu ternafi farik, tidak ada perbedaan. Nah, atau tabaruk dah tafsir. Atau sebut ihtimal farik secara dhaif. Atau ihtimal sebut farik, tapi sebut farik secara dhaif. Jadi ada dua penafsiran kepada kias jali. Yang pertama, kias yang dipastikan dengan ternafi farik. Atau yang kedua, kias yang memang terdapat ihtimal kepada farik, akan tetapi ihtimal kepada farik adalah ihtimal yang dhaif. Kale kah? Kamu tuh bang? Kah? Kah? Kama saya hati sebagaimana barang yang selagi akan datang, yang barang itu kias jali disidiki ta'rif karena terbenar ta'rif, kias alaihi di atasnya dalalah. Dalalah ditazkirkan bahkan ditazkirkan alaihi di atasnya dalalah, di atasnya muwafaqah. Di atasnya muwafaqah dengan makna hukum. Di atas dalalah, di atas muwafaqah. Wa dzukira dhamir li anna muwafaqah huna huwa hukum muwafiq. Jadi makna kembali kepada dalalah di atas muwafaqah, ditazkir dhamir karena muwafaqah adalah ditakwilkan kepada hukum. Karena maksud muwafaqah maknanya adalah hukum, sehingga ditazkirkan dhamir. Oke ya. Wakila kiasiyah kama sayati sebagaimana barang yang sering akan datang, karena terbenar dari kias alaihi di atasnya muwafaqah, di atasnya hukum yang muwafiq, yang hukum bagi manto. Benar. Alaihi di atasnya dalalah, di atasnya muwafaqah, ditazkirkan zamir karena maksud muwafaqah adalah hukum. Wal illat, dan bermula ilat fi misalil awal, pada misil yang pertama idza. Misil yang pertama yaitu tahrimit ta'fif. Bermula ilat pada yang pertama itu idza. Watsani, dan yang kedua yaitu tahrim ihrak mali yatim. Itlaf itu itlaf. Jadi contoh yang pertama aula bi qiyas bi tariki qiyas aula, yang kedua musawi. Wakila, dan dikatakan orang adalah alaihi lafziyah. Bermula dalalah dalil alaihi di atasnya muwafaqah, di atasnya makna, di atasnya hukum yang muwafiq, yang hukum bagi manto. Alaihi di atasnya muwafaqah artinya di atas makna atau di atas hukum yang muwafiq bagi manto. Lafziyatun itu lafziyah li fahmihi, karena pahamnya dalalah, karena pahamnya muwafaqah daripada lafal, daripada ketiadaan iktibar kias, tanpa kias. Akan tetapi tidak dengan semata-mata lafal, sama dengan dipahamkan daripada lafal. Akan tetapi tidak semata-mata lafal, butuh pendukung. Akan tetapi beserta siyak dan karinah-karinah. Jadi fala takul lahuma uffin disebut ta'fif lah ayat. Fala takul lahuma uffin, yang disebutkan dalam ayat adalah ta'fif. Maka adalah dalalah alaihi di atasnya makna muwafaqah, di atasnya hukum muwafiq, itu majaziyah, itu majaz. Daripada itla akhas di atas am. Jadi maksud ta'fif adalah makna lebih umum. Maksud akli adalah makna lebih umum. Yang disebutkan dalam ayat adalah ta'fif dan akli.
Fal muradu maka bermula maksud daripada man'i takfif, tegah takfif itu tak tegah idza sebut akas iradah a'am. Takfif yang disebutkan dimaksudkan adalah idza wa min man'il akli, dan daripada tegah makan harta anak yatim akan tegah itlafnya harta anak yatim. Sama dengan di atas tarik majad sebut akas iradah a'am. Ba takfif dimaksudkan yaitu idza, dan akli dimaksudkan adalah itlaf. Wakila dan dikatakan orang lafziyatun. Yang kedua, ki yang ketiga sama seperti ki yang kedua, yaitu dengan metode lafziyah. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penjelasannya. Akan tetapi dinakalkan akan lafal urfan pada uruf kepada makna am. Apa bedanya antara majad dan nakal? Nakal adalah hujira makna awal, sedangkan majad la yuhjaru makna awal. Makna hujira dibekukan, dihalangkan, ditegahkan untuk mempergunakan makna awal. Berbeda dengan majad. Majad tidak ditutup makna awal. Maknanya sah diitlakkan, sah dipakaikan makna awal. Sedangkan nakal itu adalah hakikat. Nakal adalah hakikat, sedangkan majad ya majad bukan hakikat. Atau lafziyah akan tapi dinakalkan akan lafal pada huruf kepada am. Artinya sekira-kira dipakaikan lafal langsung tertabadur kepada makna am. Itulah makna dinakalkan akan lafal pada huruf kepada am. Artinya ketika diitlak lafal langsung tertabadur kepada makna am. Maka adalah dalalah alaihi di atasnya hukum muafiq bagi mantok itu hakikat urfiyah. Ya hakikat urfiyah. Artinya ketika diitlakkan lafal takfif langsung tertabadur kepada idza. Ketika diitlakkan lafal akli langsung tertabadur kepada itlaq. Itulah makna yungkalu lafzu urfan. Sampai habis. Wala hadaini qaulaini, dan berdasarkan dua ini pendapat yaitu lafziyah. Lafziyah bermula tahrim darbil walidaini pada contoh yang pertama. Wa tahrim ihra' mali yatim. Contoh yang kedua, minal mantok itu sabit daripada mantok. Wa ingkana sekalipun adalah keduanya itu sabit dengan karina alal awali di atas awal-awal daripada keduanya, di atas awal-awal daripada keduanya, sekalipun adalah keduanya yaitu sekalipun adalah keduanya itu sabit dengan karinah, sekalipun adalah keduanya tahrim darbil walidaini dan tahrim ihrak mali yatim. Itulah makna tasniyah. Tasniyah adalah raja yang kepada tahrim darbil walidaini wa tahrim ihrak mali yatim bi karinah itu sabit dengan karinah di atas awal-awal minhuma daripada keduanya lafziyatani. Jadi awal lafziyatani butuh kepada karinah, sedangkan yang kedua lafziyah tidak butuh kepada karinah. Karena ada dua pendapat yang mengatakan bahwa dia lafziyah. Pendapat lafziyah yang pertama butuh kepada karinah, pendapat lafziyah kedua tidak butuh kepada karinah. Maka kana tasniyah adalah kembali kepada tahrim darbil walidaini dan tahrim ihrak mal ala awal minhuma. Makna minhuma adalah pendapat lafziyah keduanya. Jelas tak? Okey. Kapsik nano? Tengok. Mafhum mukhalafah dan syaratnya mafhum mukhalafah. Karena pertanyaan? Nyamunan. Kah? Udah nah.
Panu ya orang ah. Panu ah. Panu. Pakon ah. Hai panu. Pada baju surah orang ah. Pada ah. Angke belum tak baca kitab ke lagi kondisi apabila mudah lagi baca cepat-cepat je. Apabila padat baju ah. Baca lambat. Berarti orangnya habis mafhum muafaqah ha. Tengok insya-Allah. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah payang baca. Payang. Terus ke altafnya ilmu istiqaq, ilmu wada' ha. Aja. Allah a'lam bishawab.